Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konsep mengenai air siklus menurut para ahli. Dalam artikel Hydrogeology daripada Encyclopedia Universalis, dua orang ahli yaitu G. Kancani dan B. Bravok menyajikan sejarah air yang sangat jelas sebagai berikut. Bagi Thales dan Miles pada abad 7 sebelum Masehi, air laut masuk ke benua karena pengaruh angin. Air juga jatuh di atas bumi dan masuk dalam tanah. Plato menyetujui ide ini dan berpendapat bahwa kembalinya air ke laut itu terjadi karena tartare, yakni jurang yang besar di pinggir bumi. Teori tersebut dianut oleh banyak ahli pikir sampai abad 17 dengan René Descartes Aristoteles mengira bahwa uap air di tanah menjadi padat dalam gua-gua yang dingin di gunung-gunung dan menjadikan danau-danau di bawah bumi. Danau-danau itu mengisi sumber-sumber air. Pendapat Aristoteles diikuti oleh Seneca abad 1 Masehi dan banyak orang lain sehingga tahun 1877 Volger termasuk di antara pengikut teori tersebut. Konsep tentang siklus air yang jelas untuk pertama kali diutarakan oleh Bernard Palissy pada tahun 1580. Konsep itu mengatakan bahwa air di bawah tanah asal dari infiltrasi air hujan dalam tanah. Teori tersebut kemudian dibenarkan oleh E. Mariotte dan P. Perrault pada abad 17 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian siklus air, siklus hidrologi, atau disebut juga siklus air adalah proses yang didukung oleh energi matahari yang menggerakkan air antara lautan, langit, dan tanah. Air bersirkulasi yang berkelanjutan. Menurut Leonardo da Vinci, air adalah kekuatan pendorong dari semua alam. Air adalah salah satu zat yang paling penting di bumi karena semua organisme hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Selain itu, ada fakta yang diketahui bahwa air mencakup sekitar 70% dari permukaan bumi. Siklus air juga dikenal sebagai siklus hidrologi, dapat didefinisikan sebagai suatu siklus terus-menerus, tak berujung dan penguapan air secara alami. Berikutnya, kondensasi dan pengendapan sebagai hujan. Unsur utama siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air di permukaan tanah, danau maupun laut, kemudian menguap ke angkasa atau atmosfer, lalu menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Dan yang kedua ada infiltrasi. Infiltrasi atau perkolasi, keadaan tanah adalah air yang jatuh dari langit atau hujan dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi Cavier, atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, hingga air tersebut kembali ke sistem air permukaan menuju laut. Yang ketiga ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan proses perpaduan antara evaporasi dan transpirasi. Transpirasi adalah suatu proses ketika air diuapkan ke udara dari permukaan daun atau tajuk vegetasi. Oleh karenanya, faktor-faktor yang mengendalikan besar kecilnya transpirasi suatu vegetasi adalah sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya evaporasi, yaitu radiasi panas matahari, suhu, kecepatan angin, dan gradien tekanan udara. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan. Presipitation merupakan segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, hujan salju. Infiltrasi merupakan air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Perkolasi air yang meresap terus sampai ke kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah.
atau groundwater. Ground-up merupakan air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai hingga menuju ke laut. Macam siklus air. 1. Siklus air pendek atau short cycle. Siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Uap air tersebut naik dan membentuk awan, kemudian mengalami kondensasi. Karena tidak dapat menahan beratnya sendiri, maka titik-titik air turun sebagai hujan akan terjadi di laut. 2. Siklus air sedang atau medium cycle. Siklus ini terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Angin membawa uap air tersebut ke arah daratan pada ketinggian tertentu. Uap air mengalami siklus air panjang, long cycle. Siklus ini terjadi jika uap air mengalami kondensasi. Uap air atau awan terbawa angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi karena pengaruh suhu uap air berubah menjadi kristal-kristal es atau salju, kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju membentuk gletser, mengalami masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Pengaruh siklus hidrologi terhadap ketersediaan air di bumi. Dengan adanya siklus hidrologi, kuantitas air pengaruh siklus hidrologi terhadap ketersediaan air di bumi. Dengan adanya siklus hidrologi, kuantitas air muka bumi relatif tetap. Karena meskipun air digunakan tetap menerus, air akan tetap mengalami siklus hidrologi. Hal ini yang membuat jumlah air waktu ke waktu relatif tetap. Namun jumlah air yang tetap bukan berarti kualitas turun tetap, sebab karena siklus hidrologi, air yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, kualitas lingkungan dari tahun ke tahun mengalami kemunduran. Begitu pula dengan kualitas air. Oleh karena tidak heran jika lama-kelamaan di dunia ini akan terjadi krisis air bersih yang layak untuk dikonsumsi.